Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas terkait topik yang lagi hangat diperbincangkan. Dan topik kita pada edisi hari ini terkait polisi larang sepeda listrik di jalan protokol. Celebes people, sepeda listrik di Kota Makassar makin digandrungi warga baik di kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Namun peruntukannya ataupun penggunaannya di jalan-jalan raya di Kota Makassar yang notabene-nya banyak kendaraan roda 4 maupun truk ini dianggap sulit karena dianggap membahayakan bagi para penggunanya. Namun sebenarnya untuk sepeda listrik ini telah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 44 dan nomor 45 tahun 2020. Nah, seperti apa kemudian menyikapi persoalan dari penggunaan sepeda listrik di Kota Makassar ini antara hiburan dan juga ancaman, dan bagaimana pula aturan dan peruntukannya? Nah, di studio kami telah menghadirkan dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada edisi hari ini, polisi larang sepeda listrik di jalan protokol. Saya langsung saja ingin menyapa, ada narasumber saya, ada Bapak AKBP Zulanda SIK MSI selaku Kasatlantas Polrestabes Makassar. Assalamualaikum Pak Zulanda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zulanda ya? Alhamdulillah, Mbak. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Ibu Dr. Insinyur Kadriati Dembau STMSI MPD ATU selaku pengamat transportasi. Selamat malam Ibu Ati. Selamat malam. Sehat Ibu Ati ya? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali malam hari ini Bu Ati. Seperti biasa. Luar biasa. Namun pemirsa, sebelum kita ajak ngobrol-ngobrol kedua narasumber kita pada malam hari ini, kita lewatkan informasi berikut ini. Penggunaan sepeda listrik makin marak di jalan-jalan raya di Kota Makassar, padahal itu berbahaya bagi penggunanya. Ada anak yang berboncengan 2 orang, bahkan ada warga yang membawa keluarganya. Di belakang jok sepeda listrik tidak semestinya lantaran membelakangi sepeda. Salah seorang warga bernama Elu mengaku sudah tahu aturan pelarangan sepeda listrik di jalan raya. Ia juga menganggap pemakaian sepeda listrik di jalan raya tetap berhati-hati dan kurang puas jika hanya di sekitar lorong lingkungannya. Sudah tahu aturannya ya? Iya. Tapi ini kan bahaya kalau di jalan raya. Kenapa masih di jalan raya? Masa lalu saja. Oh gitu ya? Iya. Kurang puas ya? Diketahui sepeda listrik diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, di mana syarat pengendara untuk menggunakan kendaraan tertentu bertenaga listrik itu adalah menggunakan helm, pengguna minimal 12 tahun, tak boleh mengangkut penumpang kecuali dilengkapi tempat duduk penumpang, dan tak boleh memodifikasi daya motor listrik. ACCC Celebes TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi dan masih membahas terkait polisi larang sepeda listrik di jalan protokol. Saya kemudian ke Pak AKBP Zulanda SIK MSI. Pak, bagaimana aturan sebenarnya untuk sepeda listrik di Kota Makassar ini, Pak? Mungkin kami perlu menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara sepeda listrik dengan sepeda motor listrik. Beda, Pak ya? Karena kedua ini terlihat seperti sama. Tapi dengan landasan hukum yang sangat berbeda. Ya. Kita melihat pada sepeda listrik itu kita melihat pada Permen Hub 45 2020, dan kita melihat sepeda motor listrik itu berada di Permen Hub 44 2020. Dan uniknya kedua Permen Hub ini terbit pada waktu yang bersamaan. Jadi antara 44 dan 45 terbit bersamaan. Itu yang pertama. Dari terbitnya Permen Hub ini tentu saja dilandaskan oleh Perpres 55 2019, di mana pada saat itu Presiden menerbitkan Perpres tentang percepatan konversi sumber energi BBM tenaga fosil yang untuk dikonversikan menjadi tenaga listrik atau tenaga yang menggunakan motor listrik. Nah, efek dari ini dikarenakan di tahun 2020 hingga kita di tahun 2022 awal itu kan pandemi yang sangat-sangat tinggi sekali. Nah,
karena pandemi yang sangat tinggi sehingga efektivitas dan penggunaan jalan raya itu sangat rendah sekali di 2 tahun terakhir, sehingga kita melihat peraturan ini tidak begitu terlihat diambil oleh kesempatan oleh para produsen untuk mengeluarkan sepeda listrik dan kemudian pada seller atau penjual kepada masyarakat. Nah, saya melihat dalam 1 bulan terakhir ini, bahkan hampir 2 bulan, ada peningkatan penggunaan dari sepeda listrik yang sesuai dengan Permen Hub 45. Nah, kita melihat dari kegunaan sepeda listrik ini. Sepeda listrik ini dia berada dengan kawasan tertentu, pada jalur tertentu, dengan peraturan yang ditetapkan oleh wali kota atau bupati kalau untuk di tingkat kabupaten kota. Nah, khusus di Kota Makassar saat ini kan memang tidak ada terkait peraturan penetapan tersebut. Terus kemudian kita melihat fenomena yang ada saat ini, penggunaan sepeda listrik lebih banyak digunakan oleh anak-anak. Nah, dengan adanya sekolah sudah kembali terbuka dengan pelajaran dengan tatap muka, kita melihat fenomena bahwa ada beberapa orang tua yang memberikan sepeda listrik kepada anaknya untuk digunakan ke sekolah. Namun selanjutnya digunakan hari-hari dengan tanpa pengkontrolan, sehingga anak-anak ini berkeliaran di jalan raya dengan cara-cara yang sangat membahayakan. Seperti kita lihat tadi, berboncengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini pada awalnya saya melihat bahwa fenomena ini terlihat mungkin biasa. Namun seiring waktu berjalan, saya melihat sebuah potensi yang sangat luar biasa. Kalau dulu saya menyebutkan itu adalah adanya faktor korelatif kriminogen, dalam arti ada ambang batas suatu ancaman yang akan terjadi apabila ini dibiarkan. Artinya sepeda listrik ini apabila dibiarkan digunakan oleh anak-anak, apalagi di bawah umur, secara terus-menerus dan menjadi menjamur, sehingga akan meningkatkan kelalaian dari anak ini. Dia akan menuju jalan besar yang akan berhadapan dengan kendaraan-kendaraan besar, apalagi di kawasan-kawasan yang di luar kota yang pasti akan bertemu dengan truk, bertemu dengan tangki, apalagi seperti kita lihat sekarang ini di Jakarta, tangki aja bisa menabrak 1 mobil dan 10 sepeda motor. Artinya apa? Apabila ini kita biarkan begitu saja, maka ini akan menjadi sebuah buruknya transportasi kita, karena mengakibatkan banyaknya orang anak-anak ini tadi meninggal dunia. Nah, oleh karena itu saya mengambil sebuah kebijakan langkah cepat pada saat itu, yang mungkin kebijakan ini mungkin dilihat agak aneh karena di seluruh Indonesia belum ada yang menerapkan pelarangan terhadap sepeda listrik ini. Nah, saya secara tegas kemarin menyampaikan untuk melarang. Kenapa saya harus secara tegas untuk melarang? Karena ketiadaan peraturan sarana dan prasarana dan tidak adanya edukasi terhadap anak-anak yang akan menggunakan hal tersebut. Nah, sehingga sepeda listrik ini dianggap mainan yang dibawa ke jalan raya dengan tidak keselamatan, sehingga menimbulkan kerawanan yang sangat luar biasa di masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, dari pro dan kontra di masyarakat ini, kemudian saya mencoba mengambil sebuah win-win solution terhadap beberapa sepeda listrik yang masih ada di toko-toko atau di tempat-tempat penyimpanan. Nah, saat ini kami masih menunggu dari pihak-pihak toko ini tadi mendatangi kami untuk dijadikan win-win solution supaya sepeda ini hanya bisa dijual untuk di kawasan wisata atau di tempat-tempat kawasan pergudangan, atau mungkin di kawasan parkir mall atau di kawasan bandara, sehingga kawasan-kawasan tadi itu adalah kawasan-kawasan yang dalam satu pekarangan. Nah, ini yang masih kita tunggu, bagaimana respon dari para penjual. Apakah penjual ini akan bekerja sama dengan kita, atau dia mengambil jalan lain dengan cara mengembalikan atau mengeluarkan sepeda listrik tersebut keluar dari Kota Makassar. Nah, dari win-win solution tersebut, sebenarnya banyak kasus-kasus kecelakaan anak yang menggunakan sepeda. Namun ada sebuah ambigu sama saya. Ketika saya akan menerapkan di situ tentang kecelakaan lalu lintas, ketika si anak ini menabrak pejalan kaki dengan menggunakan sepeda, maka saya tidak bisa menerapkan. Kenapa? Karena sepeda listrik ini bukan sepeda motor, tapi sepeda yang menggunakan tenaga motor listrik. Nah, kemudian saya berkoordinasi dengan Bapak Kadisub, ya Pak Iman Hud, dan menyatakan, Pak,
Bagaimana respon Bapak terkait sepeda listrik? Apakah Bapak mendukung atau membuat sebuah peraturan yang lain? Kemudian Pak Kadisub menyatakan bahwa beliau mendukung dengan kebijakan saya karena fokus kita adalah pada keselamatan, tidak pada hal yang lain, fokus pada keselamatan. Nah, sehingga antara saya dengan Pak Kadisub sudah klop, dan kita tetap melakukan sosialisasi pada 1 bulan ini, sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan peneguran, dan apabila 1 bulan ini masih terus dilaksanakan, kita akan lanjut dengan penyitaan. Nah, pada tahapan-tahapan ini saya akan lakukan hingga ke tahap yang paling keras, yaitu pidana, sehingga kita melaksanakan dari soft sampai ke hard. Dan mudah-mudahan dengan kuatnya sosialisasi dibantu oleh rekan-rekan media, ini akan bisa menahan daripada masyarakat pengguna sepeda listrik, utamanya yang anak-anak. Demikian yang harus sampaikan. Jadi itu adalah solusi begitu Pak ya, yang paling cepat. Baik, saya ke Ibu Ati. Ibu Ati, ini antara ancaman dan juga hiburan Ibu Ati untuk penggunaan sepeda listrik di Kota Makassar. Bagaimana kemudian pendapat Anda selaku pengamat transportasi? Jadi pro kontra pasti akan terjadi. Iya. Kalau ada aturan-aturan yang disampaikan, apalagi dari kepolisian, itu akan menjadi kontra dan akan menjadi pro. Pro untuk orang yang paham tentang aturan, tetapi kontra untuk yang menggunakan sepeda listrik. Jadi gini loh, kan transportasi itu bagaimana memindahkan manusia, hewan, barang dari satu tempat ke tempat yang lain, baik menggunakan kendaraan bermotor maupun unmotorized atau tidak bermotor. Nah, sekarang kita berbicara masalah motor. Nah, ini betul yang disampaikan Pak Kasat tadi, bahwa masyarakat kita masih sulit membedakan sepeda listrik sama sepeda motor listrik. Ya, itu mesti, kalau sepeda motor masyarakat sudah tahu ya aturan-aturan sepeda motor. Tapi sepeda yang masyarakat tahu selama ini kan manual. Kemudian booming, itu kan dari Cina awalnya. Booming yang namanya sepeda listrik. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara itu, orang transport itu kan pasti bagaimana kita ada angkutan yang aman, kan itu nyaman nggak dengan sepeda listrik, aman nggak, nah itu kan. Kemudian apakah itu murah? Oke, kalau murah pastinya, tetapi yang paling penting aman dan nyaman. Dan apa yang dilakukan oleh kepolisian di sini sebenarnya tindakan preventif, jangan terjadi banyak korban. Karena kalau kita lihat dengan gaya hidup masyarakat kita Sulawesi Selatan khususnya, kita tahu bahwa semua barang bisa dibeli, apalagi untuk memanjakan anaknya dengan adanya sonasi. Karena sekarang sebenarnya penggunaan sepeda listrik rata-rata itu kan sonasi sekolahnya dekat dari jarak rumahnya. Padahal orang tua mesti mengedukasi anaknya, ataupun orang tua mungkin yang belum tahu sebenarnya ini sepeda listrik bagaimana sih penggunaannya. Nah, itu ada aturan-aturan, misalnya mesti menggunakan helm, kan diatur. Kemudian untuk sepeda listrik ini juga yang bisa menggunakan itu usia minimal 12 tahun. Tetapi yang terjadi di Kota Makassar di bawah 12 tahun itu karena ada kemanjaan ya dari orang tua ke anaknya. Kemudian ada kawasan tertentu yang disampaikan Pak Kasat tadi, kawasan-kawasan ya bolehlah wisata. Atau di perumahan, saya malah menyarankan juga di perumahan, lingkungan perumahan kan tidak keluar ke jalan raya, tidak miss traffic. Kemudian kalau kita melihat bahkan ada yang parah misalnya di trotoar, itu kan dipakai, pada trotoar itu fungsinya untuk pejalan kaki. Jadi perlu kita melihat juga infrastruktur jalan yang ada di Kota Makassar. Mungkin dengan hal itu sehingga Pak Kasat lantas mengeluarkan aturan bahwa sebaiknya atau malah mengimbau jangan lagi ada penjualan sepeda listrik. Tapi itu pasti akan menjadi kontra karena pemerintah kita kan sekarang lagi giatnya itu mengkonversi yang namanya fosil ke listrik untuk yang ramah lingkungan. Tetapi perlu kita cermati dan bagaimana sih maksud pemerintah kita. Nah, semua kan ada payung hukumnya. Nah, kalau payung hukumnya ternyata lemah untuk sepeda listrik, memang di sini kan tugas kepolisian untuk melakukan tindakan. Dan yang tadi disampaikan Pak Kasat, kalau misalnya terjadi tabrakan ataupun bagaimana, itu kan belum ada aturannya. Belum dimungkinkan juga kan, apakah misalnya anak-anak ini kena tilang tidak? Terus syarat tilang itu bagaimana? Sementara sudah disampaikan bahwa sepeda listrik itu bukan untuk mass traffic, untuk di jalan raya. Tapi yang terjadi di Kota Makassar itu digunakan oleh anak-anak kita bahkan untuk mereka ke sekolah, rata-rata seperti itu. Kemudian yang perlu di sini para dialer, kalau saya sih misalnya dialer ini perlu mengedukasi juga. Ada, kalau
saya sudah sampaikan di beberapa media, itu perlu dari dealer itu jangan cuma mengejar target penjualan, biasalah kan ekonomi, tapi perlu juga ada edukasi. Misalnya yang akan membeli ini siapa sih? Kemudian ada edukasi disampaikan, ada syarat untuk sepeda listrik supaya terjadi win-win solution, Pak Kasat. Jadi nanti mereka menganggap oh ternyata bukan dilarang, tetapi yang paling penting ditekankan edukasi, sosialisasi terhadap para user ini. Jadi jangan sekali-sekali targetnya. Dan juga perlu disampaikan, itu sepeda listrik itu berbeda aturannya. Tadi sudah disampaikan, Permenhub 45 utamanya ya, yang mengatur bahwa itu untuk kendaraan bergerak yang menggunakan sepeda motor, tapi motor penggerak ya. Di sini bukan sepeda motor listrik. Kalau sepeda motor listrik kan ada aturan-aturan jelas nih. Misalnya dia punya reflektor, kan seperti itu. Tapi coba kalau sepeda listrik ada enggak? Tidak ada seperti itu. Jadi dari saya mensupport, makanya saya mensupport apa yang dilakukan oleh kepolisian di sini, yang melakukan tindakan preventif, jangan sampai sudah booming dan terjadi banyak kecelakaan baru kita stop. Banyak kejadian begitu di stop dan sudah booming, maka di situ lebih parah lagi, nanti ada demo-demo dan sebagainya. Jadi mending meminimalisir kejadian untuk kita mendapatkan yang namanya pendidikan tentang edukasi masalah sepeda listrik ini, bahwa perlu aman, perlu nyaman, walaupun murah. Murah belum tentu aman, murah belum tentu nyaman. Itu seperti itu ya. Iya. Berarti pada intinya Ibu Ati setuju ya sama langkah-langkah yang telah dilakukan kepolisian begitu ya. Oke, saya kemudian ke Pak Kasat. Pak Kasat, sebenarnya bunyi aturan dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 44 dan 45 tahun 2020 ini seperti apa? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.